Masjid Hidayatullah, Sikatan 1 Manuan, Kulon Surabaya, rahmatullah. Berilah pada kesempatan Jumat yang mubarak ini kita senantiasa meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabat li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik baginya. Wa laysa dzalika ahad li ahadin illa lil mu'min. Hal ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Inna asabathu sarran syakar fakana khairun lahu. Jika mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Jika mendapatkan kesusahan, jika mendapatkan kesedihan, maka dia bersabar, itu pun baik baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa pada hakikatnya seorang mukmin itu senantiasa hidupnya tenang, senantiasa hidupnya bahagia. Dan izinkan pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini menyampaikan ada 4 kunci kebahagiaan. Yang pertama, kunci kebahagiaan ini terangkum dalam satu kata, yaitu patuh. Kunci kebahagiaan yang pertama adalah atur diri untuk tidak mengatur Allah Subhanahu wa taala. Aturlah diri kita agar jangan atur Allah. Kita ini tidak berani mengatur orang tua kita. Kita tidak berani mengatur atasan kita. Kita tidak berani mengatur bos kita. Tetapi kita sering ingin mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata, ya Allah, berikanlah kepadaku yang terbaik di dunia ini. Padahal kita sendiri yang menafsirkan kata terbaik itu adalah mobil yang mewah, rumah yang megah, jabatan yang tinggi.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Al-ayat Sadaqallahul 'azim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, bahwa khairun lakum, padahal itu baik bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kita mencintai, menyukai sesuatu, bahwa syarrun lakum, padahal hal itu buruk bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hakikatnya tugas kita di dunia ini bukanlah mengatur hasil, tetapi menjalankan ikhtiar dan mensyukuri pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kunci kebahagiaan yang kedua adalah doa kita pasti dijawab oleh Allah. Allah pasti menjawab doa kita. Allah tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tetapi kita selalu merasa kecewa terhadap permintaan kita, bukan doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku amatlah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yakinlah bahwa doa kita pasti dijawab oleh Allah. Tetapi belum tentu sesuai dengan permintaan dan keinginan kita. Karena doa itu ibadah, sedangkan permintaan adalah keinginan kita. Kita sering kecewa bukan karena doa kita tidak dijawab, tetapi karena permintaan kita tidak dipenuhi Allah sesuai keinginan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa kita pasti dijawab oleh Allah dengan 3 kata, yaitu KTP. Yang pertama, doa kita akan dijawab oleh Allah dengan qabul atau qadar. Saat itu juga doa kita akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tunda. Allah menunda dikabulkannya doa kita, karena bisa jadi kalau dikabulkan Allah saat ini kita belum siap menerima. Dan yang ketiga, doa kita pasti dijawab oleh Allah dengan pengganti. Allah mengganti doa kita, dikabulkan dengan diganti sesuai yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh,
Kadang kita sakit lama, sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh. Akhirnya